Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sunnah wa ma'mul salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi wa ala jami' ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sedang sakit, mobil khusus ada jamaah kita Bang Marullah Dado yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan untuk kita semuanya, para jamaah dan keluarga kita semuanya, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahin semua urusan-urusan kita, dilunasin semua hutang-hutang kita, anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu, yang sedang menghafal Al-Quran, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al musannifu rahimahumullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum 'abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibatun. Rawahul Bukhari wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, serta nikmat-nikmat yang lainnya, yang mudah-mudahan seluruh nikmat-nikmat itu ada pada diri kita dan kita bisa terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita hadis yang ke-168. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari ya. An Anas bin Malik. Ya, ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkenaan dengan pemimpin ya. Kata Nabi, isma'u wa ati'u. Ya, perintahnya adalah dengarkanlah dan taatilah. Gitu. Berkenaan dengan pemimpin kita. Gitu. Jadi kalau bicara pemimpin, ya pemimpin itu wajib hukumnya ditaati, didengarkan gitu. Tapi nanti ada tambahan gitu ya. Siapa yang pemimpin yang wajib didengarkan dan ditaati, ya nanti kita merujuk kepada Al-Qur'an, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum gitu ya. Jadi memang didahului dari kata-kata atiullah wa atiur rasul baru wa ulil amri. Jadi perintahnya adalah ketika kita taat kepada pemimpin kalau pemimpinnya itu senantiasa mengikuti apa yang diajarkan di dalam agama, utamanya taatnya kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Jadi kalau pemimpin yang zalim enggak wajib gitu ya. Kalau ada pemimpin yang zalim enggak wajib sama kita gitu. Makanya dalam ayat itu ya yang pakai wawu ataf adalah ketika bicara taat kepada Rasulullah. Ya atiullaha wa atiur rasula. Ya, pakai atop juga dan pakai fiilnya. Tapi giliran ulir amri enggak pakai fiilnya tuh. Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri. Jadi enggak ada kata-kata wa atiu ulil amri. Nah, ini menandakan bahwasanya kalau taat kepada Allah sifatnya mutlak. Kalau taat kepada Rasulullah sifatnya mutlak, tapi kalau taat kepada pemimpin enggak mutlak. Ada kalanya bisa kita taatin, ada kalanya tidak. Ya, jadi tergantung bahwasanya dia itu pemimpin yang zalim atau tidak. Jadi kalau pemimpin yang zalim enggak ada kewajiban kita untuk taat gitu ya. Tapi Nabi dalam hadis ini mengingatkan kalau ada pemimpin gitu ya yang dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah ya, isma'u wa ati'u, dengerin ya dan taatin. Ya, pemimpin yang ketika dia taat kepada Allah, wa inistu'mila alaikum abdun habasyiyun, ya, sekalipun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak Habasyah. Ya, jadi dalam sejarah kalau bicara tentang budak dari negeri Habsyi, ya dari Ethiopia, itu termasuk budak ya yang dari segi warna kulitnya hitam gitu ya, dianggap sebagai orang yang hina. Padahal di sisi Allah ya enggak dilihat apanya, ya rupanya, enggak dilihat fisiknya gitu ya. Nah ini kan dalam sejarah ada salah satu budak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketauhidannya luar biasa. Yaitu siapa? Ya muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabbah gitu ya. Itu kan termasuk budak ya yang dibebaskan akhirnya ya oleh Abu Bakar. Itu ya kalau dari segi warna kulit ya hitamnya luar biasa. Bahkan dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan ka'anna ra'sahu zabibatun itu. Jadi seolah-olah kepalanya itu seperti kismis ya. Penyebutan kismis, zabibah itu kismis. Maksudnya apa? Rambutnya gimbal ya, itu rambutnya gimbal, kulitnya hitam. Bahkan bisa jadi dia adalah seorang budak Habasyi, tapi dia adalah seorang pemimpin. Kalau memang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka apa? Taatin, gitu, dengerin. Tapi sebaliknya, artinya ada mafhum di sini. Sebaliknya, sekalipun ada pemimpin ya perawakannya cakep, dandanannya ya mentereng naik mobil, kan gitu. Cuman dia tidak taat kepada Allah, artinya zalim, ya nggak wajib. Ya nggak wajib untuk didengarkan, nggak wajib untuk ditaati. Jadi yang wajib didengarkan, ditaati itu adalah ketika pemimpin itu betul-betul karena Allah dan karena Rasulullah
dan dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bicara tentang kepemimpinan, Rasulullah tidak melihat fisik gitu ya. Rasulullah tidak melihat, tidak menganjurkan kepada umatnya tentang bagaimana perawakannya, dandanan dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi memang di sini yang Rasulullah ingatkan, ketaatan kita kepada pemimpin ya, sekalipun dia adalah seorang budak ya, bahkan rambutnya gimbal, tapi kalau memang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, taatin gitu ya. Kan Bilal bin Rabah begitu ya. Ya, banyak yang luar biasa itu dihina dan sebagainya karena dia seorang budak. Ya, kalau ketika itu kan budak itu hina ya. Budak itu bisa diapain? Bisa diperjualbelikan gitu ya. Bahkan tuannya yang memiliki dia, ya bebas ngapain aja tuh si budak. Ya bahkan ketika itu Bilal bin Rabah kulitnya hitam, budak pula dia. Ya tapi karena keimanannya Allah angkat derajatnya, ya. Ya kan dalam riwayat Bilal bin Rabah itu diapain? Dicambuk dengan cambukan yang luar biasa agar supaya meninggalkan agama tauhid ya. Tapi apa yang keluar dari mulut Bilal? Ahad, ahad, ahad gitu. Maksudnya apa? Esa. Allah Maha Esa. Jadi dia tidak mau menyembah berhala ketika itu. Itu luar biasa itu. Jadi tidak melihat innallaha la yanzuru ila suwarikum. Jadi Allah enggak ngelihat rupanya. Tapi yang dilihat sama Allah itu ila qulubikum, ya hatinya. Jadi dalam hal ini Rasulullah mengingatkan kepada kita, walaupun ada seorang pemimpin, akan tetapi dari segi apanya, ya rupanya, atau dari dia misalkan dari orang biasa, bukan dari golongan orang-orang yang terhormat, kan gitu, orang biasa tapi dia memimpin, tapi memimpinnya karena Allah dan Rasulnya, wajib kita taatin, gitu ya. Ya bukan karena dia seorang pemimpin lalu dari golongan yang terhormat dan lain sebagainya ya, mungkin karena bapaknya pemimpin anaknya jadi pemimpin juga, tapi kalau kagak bener ya nggak usah gitu ya, nggak usah ditaatin juga kan begitu ya. Mungkin kalau sekarang ada pemimpin-pemimpin justru menunjukkan akan ya kehebatannya lewat ya itu hartanya, dilihat dandanan dan sebagainya. Sebetulnya bukan itu. Kepemimpinan dalam Islam dilihat bahwasanya dia bisa berbuat adil nggak kepada apa yang dipimpinnya, gitu ya. Ya mungkin kalau orang sekarang pengennya dilihatnya apa? Berwibawa gitu ya. Ada wibawanya gitu ya. Wibawa. Makanya kalau pemimpin-pemimpin sekarang emang yang dicari apanya? Wibawanya, gitu ya. Kalau kemana-mana wibawa, dilihat tuh wibawa. Wibawa apa dia? Wibawa mobil, ya kan gitu. Wibawa gitu. Jadi jangan dilihat itunya. Artinya ya kan sekarang kita dikit lagi mau apa lagi nih? Pilkada kan gitu ya. Mau pilkada nih kita. Ya akan ada hadir di tengah-tengah kita ya, di mana di masyarakat, di kampung, di majelis taklim, bahkan ke masjid-masjid dia masuk ya gitu ya. Ya menawarkan program dan lain sebagainya ya. Siapapun dia ya kita lihat aja. Kira-kira emang dia betul-betul enggak ya tulus karena Allah dan Rasulnya yang diarahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi kalau emang dia betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya, dia pemimpin kita ya dengerin, taatin, gitu ya. Artinya kewajiban kita. Gitu. Mungkin bisa jadi nih, kalau dia itu sebetulnya bukan pilihan kita misalkan gitu ya. Waktu kemarin kita nggak milih dia misalkan, kita termasuknya oposisi nih kan gitu. Tapi kalau emang dia bagus, gitu ya. Kalau emang dia betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya dan berbuat adil, ya kita dengerin, kita taatin. Mudah-mudahan kita dapat pahala dari situ. Ya karena ngikutin gitu ya. Itu ya. Hadis yang ke-169 dari Ali radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ishtadda ghadabullahi ala man zalama man la yajidu nasiran ghairallah." Jadi ini bicara juga tentang bagaimana kita berlaku ya adil kepada makhluk Allah ya. Salah satunya ya ulama mengatakan hadis ini berhubungan dengan kasih sayang kita kepada makhluk Allah, bukan hanya manusia. Gitu ya, binatang, tumbuhan gitu ya. Jadi ishtadda ghadabullahi ala man zalama man la yajidu nasiran ghairallah. Jadi sangat keras sekali ya. Kebencian Allah, kemarahan Allah
kepada siapa? Orang yang berbuat zalim. Man zalama man la yajidu nasiran ghairallah. Ketika dia berbuat zalim kepada makhluk Allah, yang makhluk Allah tadi itu enggak punya penolong lagi kecuali Allah. Dia enggak punya apa-apa dah. Kan gitu. Dia udah enggak punya daya dan upaya dia. Udah enggak punya kekuatan dan sebagainya, lalu dia dizalimi, enggak ada yang nolongin dia kecuali adalah Allah. Ternyata Allah luar biasa kemarahannya kepada manusia yang berbuat zalim kepada makhluk Allah yang tidak berdaya tadi. Jadi makanya ini bicara juga tentang perilaku kita kepada makhluk Allah. Ya, di antaranya apa? Binatang gitu. Jadi kalau kita sayang sama binatang, itu termasuk perilaku adil kita. Itu Allah seneng gitu ya. Allah cinta juga tuh. Karena apa? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi kalau kita sayang sama yang di bumi, nanti yang di langit juga sayang sama kita. Gitu. Tapi sebaliknya kalau kita zalim, ya, apalagi ketika kita zalimnya kepada makhluk Allah, yang ketika dia udah nggak punya penolong lagi kecuali Allah, itu ternyata luar biasa kemarahan Allah kepadanya. Gitu. Makanya kata para ulama nih, bicara tentang kita sayang kepada binatang, salah satunya kan kita punya fadilah ya, fadilah untuk salah satunya sedekah yang paling bagus itu adalah sedekah subuh ya, sedekah di waktu subuh. Karena apa? Orang yang sedekah di waktu subuh itu para malaikat mendoakannya. Jadi kalau ada orang sedekah di waktu subuh, malaikat itu mendoakan hartanya yang sudah dikeluarkan, maka didoakan oleh malaikat. Jadi luar biasa tuh kalau kita sedekah subuh. Oke, suka ulama-ulama itu mengingatkan kita, ya sedekah itu bagus, tapi sedekah di waktu subuh itu ternyata ada fadilah yang luar biasa tuh. Ya mungkin kalau kita di waktu subuh nyari orang gitu ya, atau nyari tempat untuk sedekah, misalkan nggak ketemu, ya mungkin kalau orang-orang yang sholat berjamaah di masjid, di musola, ya dia berangkat ke masjid, ke musola, bukan hanya bawa sorban doang, tapi bawa apa? Bawa duit juga. Ya, selesai sholat dia masukin ke kotak amal, niatkan itu sedekah subuhnya bisa. Atau bisa jadi mensiasati di rumahnya dia taruhin celengan sedekah subuh, dia setiap subuh dimasukin ke situ ya. Tapi ada juga ulama mengajarkan salah satu sedekah subuh kita, kenapa sih ulama-ulama dulu ya itu suka pada miara binatang gitu ya. Seingat itu kalau Mualim Syafi'i Hazami itu punya ayam ya, ayam jago tuh, miara ayam jago, burung ya, bahkan ada yang miara ikan itu ya, miara kucing ya. Ternyata itu hikmahnya bukan hanya sekedar bentuk kasih sayang ya secara umum, tapi ternyata itu juga bisa meliputi daripada orang yang pengen sedekah ya, salah satunya sedekahnya kepada binatang. Gitu ya. Subuh-subuh habis sembahyang subuh ngapain dia? Empanin ayam. Itu empan ayam yang kita keluarkan lalu dimakan sama ayam, itu dia sedekah subuh kita. Itu. Makanya piara burung juga di rumah kalau bisa miaranya gitu. Kadang-kadang kita kan enggak apik juga ya. Ya kalau saya emang enggak apik dah kalau miara-miara binatang, enggak kena dah saya. Agak bisa gitu. Harus bersihin ini, saya enggak bisa dah. Nah, gitu. Makanya pas ada kucing di rumah saya mah kagak ngurusin, si hasbi aja udah itu nggak bisa saya mah. Nah, tapi emang itu salah satunya itu. Kalau kita punya binatang di rumah, ternyata kalau subuh-subuh dia udah kita kasih makan, itu bagian daripada sedekah subuh kita tuh. Itu luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar itu kita pelihara doang. Ternyata ada bentuk kasih sayang kita, dan Allah cinta tuh sama yang begitu. Ya, kalau misalkan kita punya binatang, punya peliharaan tapi nggak dirawat, nggak dijaga, nggak dikasih makan, ya nanti masuk nih dalam hadis yang ini. Jadi ishtadda ghadabullahi ala man zalama man la yajidu nasiran ghairallah. Ya miara ayam, miara burung, miara ikan dikandangin gitu ya. Cuman nggak dikasih makan, gitu, nggak dikasih haknya, itu juga nggak. Ya zalim jadinya, Allah benci. Tapi kalau haknya dikasih, kita adil terhadap binatang, Allah cinta tuh, kasih makan gitu. Makanya kalau sekarang kan banyak banget ya orang pada miara apa? Burung. Kalau sekarang pada miara burung tuh. Kucing, burung. Ya. Kalau orang laki miaranya burung.
Itu biasanya karena bukan laki-laki kalau nggak punya burung, kan gitu ya. Itu miara beruntung. Ya boleh aja kita miara binatang itu, tapi emang harus dijaga juga apanya, kebersihannya. Khawatir juga kan, ya kalau kucing kita sembarangan kotor ntar najis di mana-mana kan gitu. Cuman kucing-kucing sekarang emang ngerti juga dia. Kalau dikasih pasir itu ya dia ntar kencingnya, pupnya ya di situ. Dia nggak bakal pup kencing di mana-mana tuh ya. Saya ngeliatin kucing itu padahal baru 2,5 bulan tuh umurnya, saya lihat. Lah iya ada. Kalau itu kalau pup nggak di mana-mana pasti di pasir yang kita sediain. Kencingnya juga di situ. Terjagalah kebersihannya gitu. Ya guru kita Mualim Sofwan Nizomi, ya kalau kita masuk ke rumahnya, di depan rumahnya semua banyak banget binatang, banyak kucing, burung gitu. Bahkan terakhir beliau mau dikirimin rusa, ya tapi memang izinnya belum ada katanya. Kalau kunyuk udah ada kunyuk. Ya kita kalau ke rumah Kiai Sofwan tuh di belakang ada, wah banyak banget binatang, ada burung merak gitu, apa aja tuh. Kata beliau kalau boleh gajah taruh juga tuh. Kalau ada, itu apa bentuk ya kasih sayang tuh terhadap makhluk Allah. Jadi bukan hanya kepada manusia, juga kepada makhluk Allah yang lainnya, gitu ya. Jadi kalau emang kita sayang, ya bahwasanya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman gitu ya. Allah itu sangat sayang kepada orang yang berkasih sayang gitu. Jadi irhamu man fil ardi, maka sayangilah apa yang di bumi itu. Jadi kalau kita sayang sama makhluk Allah, Allah juga sayang sama kita. Gitu. Kadang-kadang kita kan gemes juga ya. Pagi-pagi kucing udah ngeong gitu. Nah, tapi kita keselnya bukan karena itu. Mungkin kita udah kasih makan tapi masih berisik juga. Kadang-kadang ini kok udah dikasih makan, pengennya apa sih dia? Kan gitu. Ternyata kata ulama-ulama tasawuf juga salah satunya, kalau kita miara binatang emang bagusnya sepasang. Gitu ya, bagusnya sepasang. Andai kata nggak punya binatang sepasang, ya binatang yang kita punya, misalkan yang kita punya binatang laki-laki, ya karena dia punya hasrat seksual, kawinin, gitu. Bisa jadi tuh di kucing ngeong-ngeong aja, ayam berbunyi aja, bukan lapar, pengen kawin tuh. Makanya kalau nggak dikawinin itu dosa juga, kita zalim juga. Jadi kalau miara burung atu, gitu ya, cibang atu doang. Lihat itu laki atau perempuan, ya harusnya sepasang. Kalau nggak ada sepasang, besanin gitu kemana? Ya iya. Nah sekarang begini, manusia aja yang ketika punya hasrat seksual lalu dibatasi dengan pernikahan kan? Artinya hasrat seksualnya itu nggak boleh bebas. Harus dengan apa? Dengan cara yang halal, yaitu dengan cara menikah. Manusia saja yang punya kewajiban untuk membatasi hasrat seksualnya dengan menikah, banyak yang kebablasan, gitu ya, banyak yang zina, banyak itu. Apalagi binatang kan, binatang nggak perlu nikah, bebas saja. Ayam pagi-pagi 3 kali kawin juga boleh nih makan begitu. Nah, makanya harus diapain tuh? Harus dikasih juga haknya mereka gitu. Jadi bukan timbang makan doang, makan, ya kandangnya bersihin dan gitu. Kalau emang dia pengen kawinin gitu. Makanya orang dulu kalau miara kambing timbang atu, ya sebulan sekali dibawa tuh kemana? Kepada orang yang punya kambing juga, diapain? Dikawinin di sono tuh. Ntar yang ngawin itu apa? Bagi duit dah, bayar. Udah ucapan terima kasih itu tuh. Orang dulu apik bener hidupnya. Bagaimana memelihara kasih sayang terhadap binatang. Nah, jadi kalau kita itu zalim ya terhadap makhluk Allah, ternyata kemarahan Allah itu sangat luar biasa. Ishtadda ghadabullahi ta'ala gitu. Sangat besar kemarahan Allah kepada siapa saja yang berbuat zalim, yang mana orang yang dizalimi atau makhluk yang dizalimi itu tidak ada lagi penolong kecuali Allah. Ya kayak binatang dikandangin, siapa yang mau nolongin? Ya kecuali Allah. Lalu kita berbuat zalim kepadanya, itu Allah sangat marah. Jadi kalau kita nggak sanggup, mendingan kasih orang dah. Gitu ya. Itu kalau di rumah punya murai batu gitu ya. Kalau itu mah sayang-sayang kali ya. Gitu. Jadi kalau punya di rumah punya arwana gitu. Kemarin arwana kita udah celeng itu ya Allah gitu. Kemarin saya tanya itu arwana kita yang ada di kantor itu ya, yang sekarang nih yang
Super Red ini, ya kemarin saya ngobrol sama yang ngasih kemari, ngobrol-ngobrol, emang ini mahal. Kalau ada yang nanyain 35 juta tuh bawa katanya. Tuh 35 juta itu, gitu doang. Kan gitu ya. 35 juta itu. Oh, luar biasa ya. Gitu. Super Red itu 35 juta. Kalau kita kagak punya semen, boleh juga kali kita jual ya. Bakal membangun ini. Ya jangan, orang boleh ngasih ya. Ya makanya orang boleh ngasih, kita apa yang kita sayang, kita pelihara kan gitu, kita rawatin. Tuh. Ya, gitu. Makhluk Allah tuh ya. Terhormat juga dia makhluk Allah. Tuh ada harganya dia. Ya Allah juga tuh yang ngangkat derajatnya tuh dia. Super Red kan gitu. Coba kalau ikan brosok taruh situ. Duitnya. Ya berapa duitnya bang? Sapu-sapu. Ya makanya emang beda derajat ya kan gitu. Karena apa ya? Ya dia ditaruh di tempat yang bagus ya, dipelihara, dijaga gitu ya. Apa juga kalau dijaga, dipelihara, dirawat, dipoles, bagus, jadi mahal harganya ya. Gitu ya. Ya tapi ini mudah-mudahan Darus Said udah praktek ya. Bagaimana hakikatnya sayang kepada makhluk Allah. Buktinya apa? Di yayasan ada akuarium, ada ikan, itu bentuk kasih sayang juga kita. Ngasih makan, yang ngasih makan juga tuh. Kalau lagi yang ngasih makan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu ngasih makan begitu, baca bismillah, baca sholawat. Itu si ikan makan. Yo, nikmat tuh dia makannya, dan juga jadi vitamin buat dia. Dan kita yang ngurusin juga dapat pahala tuh, mudah-mudahan gitu ya. Ya. Lalu hadis yang ke-170 ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Khalid bin Walid, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adzaban linnasi fid dunya asyaddun nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah. Nah, ini salah satu hadis juga yang menyebutkan tentang kasih sayang juga nih. Ya, karena disebutkan oleh Rasulullah SAW, asyaddun nasi adzaban. Ya, jadi ketika ada sahabat Nabi, pada mulanya nih ya, ketika diceritakan oleh Sufyan bin Uyainah, ya di sini disebutkan ya, kalau kita baca lengkapnya, haddatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Abi Najih an Khalid bin Hakim bin Hizam qala tanawala Abu Ubaidah rajulan bi syai'in fanahahu Khalid bin Walid faqala aghdabtul amira fa'atahu faqala inni lam urid an aghdibka walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati asyaddun nasi adzaban linnasi fid dunya. Ya, jadi lengkapnya ini dalam riwayat Imam Ahmad diceritakan oleh Sufyan bin Uyainah gitu ya, dari Amr bin Dinar, dari Abu Najih, dari Khalid bin Hakim bin Hizam berkata, iya, Abu Ubaidah itu memberi hukuman kepada seorang laki-laki dengan satu hal. Ya, jadi satu ketika Abu Ubaidah itu memberi hukuman kepada seorang laki-laki dengan satu hal. Lalu Khalid bin Walid itu melarangnya. Ya, jadi sahabat Khalid bin Walid melarang Abu Ubaidah untuk memberikan hukuman kepada seorang laki-laki dengan satu hukuman, tapi dilarang tuh. Lalu Abu Ubaidah itu berkata, gitu ya, apakah kamu memancing emosi seorang pemimpin, gitu ya. Jadi ketika itu Abu Ubaidah marah. Karena apa? Emang dia mestinya harus dihukum, tapi Khalid bin Walid mengingatkan, gitu ya, melarang gitu, jangan, kesian atau seperti apa lagi gitu. Nah, tapi Abu Ubaidah mengatakan, apakah kamu memancing emosi seorang pemimpin? Jadi apa? Kesel ya. Memang harus dihukum, ternyata dilarang tapi dia kesel. Nah, lalu Khalid bin Walid ya radhiyallahu an menemuinya. Lalu berkata, dia mengatakan, saya tidak bermaksud untuk menjadikan kamu marah, gitu ya. Jadi dia bukan, Khalid bin Walid bukan ketika dia melarang Abu Ubaidah itu untuk memberikan hukuman. Jadi Khalid bin Walid bukan pengen Abu Ubaidah itu menjadi marah, bukan, tapi ya, Khalid bin Walid ini menceritakan bahwasanya dia pernah mendengar ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan ketika dia katakan fa'atahu faqala inni lam urid an ughdibaka, gitu ya. Jadi ketika dia mendatangi Abu Ubaidah, sesungguhnya bukan maksud saya bikin kamu marah.
untuk mencegah memberikan hukuman, bukan. Walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi saya pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya Nabi itu pernah bersabda, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati asyaddun nasi adzaban linnasi fid dunya. Jadi Khalid bin Walid itu mengatakan kepada Abu Ubaidah, saya pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Inna asyaddan nasi adzaban, orang yang paling keras siksanya nanti di mana? Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Jadi kalau nanti di hari kiamat ada orang yang siksaannya luar biasa, gitu, luar biasa kerasnya, yaitu siapa? Asyaddun nasi adzaban linnasi fid dunya, adalah orang yang paling keras menyiksa orang ketika dia berada di dunia ini. Jadi bagaimana seharusnya? Bicara tentang hukuman, ya kalau memang dia berhak untuk mendapatkan hukuman, ya hukum. Tapi kalau bisa hukumannya jangan terlalu keras gitu. Sesuaikan dengan kesalahannya gitu ya. Jadi ketika itu mungkin dalam hal ini Abu Ubaidah terlalu apa? Ya terlalu marah gitu ya. Jadi kadang-kadang udah melampaui daripada batas emosinya, sehingga sebetulnya kesalahan itu masih bisa dimaafkan. Tapi karena emosinya lalu dia marahnya luar biasa, lalu disiksa atau diberikan hukuman yang sangat berat. Ya, tapi dalam hal ini ketika bicara hukuman, ya Islam juga mengajarkan kepada kita bicara tentang hukuman itu ya sesuai dengan kesalahannya, gitu ya. Jadi nggak boleh juga, kecuali memang ada memaafkan, boleh juga memang. Ya, tapi dalam Islam bicara hukuman harus tetap dikasih. Ya, jangan. Ya kalau kita kan sekarang mungkin ya dalam praktek hukum di masyarakat kita, ya umumnya di Indonesia, kadang-kadang itu ya kalau kata dulu Ki Zainuddin MZ tajam ya ke bawah, tumpul ke atas gitu ya. Jadi kalau ada yang melakukan kesalahan adalah orang biasa, dihukum seberat-beratnya sesuai dengan itu ketentuannya. Tapi kalau yang melakukan kesalahan itu adalah orang kaya, orang yang punya jabatan dan lain sebagainya, ya dia akan bahkan ringan-ringan saja ya. Bahkan hukum itu bisa dibeli ya. Kan gitu. Ada orang hukumannya berat, luar biasa. Ya, tapi karena kalau dia punya duit, ya jaksanya diapain? Ya dikasih duit, polisinya dikasih duit, lemah dah tuh. Kan gitu. Bahkan hukumannya jadi ringan. Yang aturan lama besok lah dia udah keluar itu ya. Nah, udah gerayangan lah. Perasaan bukan lagi dihukum, ternyata kok bisa bebas? Karena apa itu tadi? Memang tumpul ke atas gitu ya. Ya ada hal-hal yang seharusnya diterapkan secara adil, tapi ini tidak. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi mengingatkan dalam hal ini, ya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang yang paling keras menyiksa orang ketika dia berada di dunia, gitu ya. Tapi kalau emang orang itu salah, gitu ya, sesuai dengan ketentuan hukumnya, ya emang harus kena hukuman. Ya, tapi kalau ada orang yang menyiksa orang lain yang tanpa sebab dan lain sebagainya, ya itulah orang-orang yang paling besar siksanya nanti di hari kiamat gitu. Jadi orang gak salah apa-apa diapain? Ya disiksa kan gitu. Orang masih tinggal di daerahnya disuruh keluar sampai ke Rafah nih sekarang ya. Gitu di Rafah, pengungsinya udah sampai di Rafah tapi masih terus dibom. Ya gitu ya. Bahkan kita dengar berita pengakuan negara terhadap Palestina belum sepenuhnya katanya. Padahal kemarin di sidang PBB kan udah sebagian besar mengakui, tapi katanya belum sepenuhnya. Lagu apa ini dia jadinya ya, kan gitu ya. Dikata lagu dangdut nggak ada jogetnya, kan begitu. Ya berarti emang sekarang apa? PBB juga kagak ada manfaatnya kalau begini mah. Ya dibubarin aja udah, kan gitu. Tapi coba giliran misalkan ini yang terjadi kepada yang diserang, ya, yang dibombardir, itu bukan orang Islam, kira-kira bagaimana? Wah, pada berebut bantuin itu. Tapi kira ini orang Palestina, orang Islam yang diserang, dunia ya biasanya emang udah begini sunatullah, gitu ya. Memang udah begitu adanya. Ya karena memang ya ini ya kita orang Islam ya nggak boleh pernah berhenti terus doain saudara kita. Andai kata kita suruh bantuin juga kita belum tentu berani ya, kan gitu. Misalkan, berangkat ke Rafah sono, lah belum tentu. Tak dulu, saya belum nikah ini katanya lah, kan gitu.
Itu ya makanya luar biasa di sana ya tantangannya ya. Kita sekarang di sini ngapain? Ya doain dah. Jangan pernah berhenti doain. Makanya di khutbah-khutbah Jumat ya, itu pada doain saudara-saudara kita yang dapat tekanan di sana di Palestina gitu ya. Ya kalau kita baca beritanya ya dia belum pernah ngerasain bagaimana nikmatnya merasakan hidup gitu ya. Karena selalu dalam tekanan gitu ya. Sekarang ngungsi di Rafah, bahkan sekarang sampai diusir sampai ke perbatasan Mesir dan lain sebagainya. Ya Allah, kita ngerasain gitu ya. Andai kata kita ada dalam posisi itu, kita kira gimana gitu ya. Gitu. Makanya ya yang kita bisa ya doain dah. Yang ada yang bisa kita bantu, kita bantu. Ya bahkan bantuan juga agak sulit masuk ke sana kan. Dan gitu itu luar biasa tuh. Ya mudah-mudahan ya kita yakin Allah maha adil. Dalam hal ini bukan Allah nggak tahu, kita yakin Allah maha tahu, gitu ya. Ya bisa jadi ini pasti ada hikmah yang luar biasa di balik ini. Tapi tetap kita sebagai seorang muslim ya nggak boleh berhenti terus doain saudara-saudara kita. Ya kita lihat hadis ini, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati asyaddun nasi adzaban linnasi fid dunya. Nanti di akhirat orang-orang yang ketika menyiksa ya orang di muka bumi ini dengan siksaan yang keras, yakinlah bahwasanya nanti akan ada siksa yang keras juga kepada mereka yang suka menyiksa orang lain dengan siksaan yang keras yang tidak sesuai gitu ya. Kalau emang betul-betul karena kesalahannya lalu dihukum, kalau itu enggak masalah. Misalkan ada orang yang berzina, ya, zinanya zina muhson. Gitu ya. Kalau zina muhson kan orang yang udah punya pasangan lalu dia berzina. Kalau dalam Islam hukumannya apa? Dirajam. Diapain? Dipendem setengah badan lalu lemparin batu. Sampai apa? Sampai mati. Apakah itu siksa yang keras? Wah enggak, kalau itu emang ada hukumannya seperti itu karena dia berzina, gitu ya. Gitu. Lalu ada orang yang zina ghairu muhson, yang muda-mudi berzina, diapain? Dicambuk 100 kali lalu diapain? Diasingin ke tempat lain, ke tempat yang sepi yang kagak ada orang selama 2 tahun lamanya. Agar supaya apa? Dosanya itu enggak kebabaran kita. Kan begitu. Apakah itu siksa yang kejam? Oh enggak, kalau itu apa? Berdasarkan ya sesuai dengan kesalahannya, emang hukumannya seperti itu. Yang disebutkan dalam hadis di sini adalah ketika ada orang yang menyiksa dengan keras di dunia ini yang dia enggak ketahuan kesalahannya. Gitu ya. Gitu. Jadi enggak ketahuan kesalahan disiksa. Itu diapain? Ditekan dan lain sebagainya. Gitu. Bagaimana dengan yang salah tangkap gitu ya. Karena kan banyak gitu ya. Salah tangkap katanya bukan dia, ya kita wallahu a'lam, kita serahin. Ini ada apa sebetulnya gitu ya. Kalau saya nih, sampai hari ini yang saya masih bingung, itu ngapa TV kita beritanya pinak mulu gitu ya. Dan sampai dibikinin film, dia siapa sih? Gitu ya, maksudnya kan. Kayaknya orang Indonesia diarahin pokoknya tertuju kepada kasus meninggalnya Vina 8 tahun lalu bahkan gitu ya. Dan juga diarahkan ini sekarang siapa yang pelakunya, yang lain katanya udah ketangkap tinggal 3 orang, sekarang tinggal 1 orang. Kenapa kita diarahin ke situ mulu gitu? Dia sebetulnya siapa? Ada apa di balik itu? Saya yakin inilah sebagian daripada apa? Pengalihan isu. Ada isu-isu besar lagi ya, korupsi timah jadi ketutup sama Pina itu sampai dibikin film. Saya bingung ya. Kalau dulu ya kemarin-kemarin ini ada film-film tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh nasional maupun tokoh-tokoh agama. Ya misalkan kemarin ada film Soekarno, ada film Jenderal Sudirman, ada film Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dibikin film. Emang tokoh kan gitu ya. Agar supaya apa? Kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari tokoh. Oh ternyata ini tokoh Islam, ini tokoh negarawan. Ada benang merah dari film itu yang bisa kita ambil pelajaran. Lah kalau itu, coba dah bayangin. Kalau saya dari kemarin mikirin, ini siapa sih sebetulnya dia? Sampai dibikinin film gitu ya. Bahkan rame, viral dan sebagainya. Ya bahkan sekarang mau dituntutnya filmnya. Karena bikin gaduh. Waduh udah dilaporkan ke polisi ini. Gegares ya bilang gitu. Bukan garisin orang mati. Maksudnya kok jadi anak muda, orang juga tertuju sama itu. Saya bilang kalau tokoh-tokoh Islam dibikinin film ya wajar. Karena kita nggak tahu beliau bagaimana misalkan biografinya. Jadi kita pada tahu. Tapi film yang begitu nggak pada nonton ya.
kan gitu. Giliran film Vina pada nonton kan begitu. Pengen tahu ada apa ya Allah. Enggak, bukan begitu dah. Saya bilang emang saya yakin di balik itu tuh ada apa sebetulnya gitu ya. Karena kalau orang biasa enggak mungkin sampai dibikinin film gitu ya. Itu sampai begitu luar biasanya, ada apa sebetulnya gitu. Ya mudah-mudahan ya kita masih dijagain iman Islam kita. Jangan sampai ngikut-ngikut sama hal-hal yang nggak perlulah kita pikirin, nggak perlu kita liatin. Ya kita nggak pikirin, emang tiap hari nongol beritanya itu mulu ya kan gitu. Beritanya itu mulu ini nongol kan gitu. Ya Allah, biarin dah. Ya mudah-mudahan senantiasa kita terus istiqomah ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Nanti kita sambung lagi hadis yang ke-171 ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il aminin wal aghniya'il mutasaddiqin wa la udwana illa 'alal zalimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.